Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siagin Devandra Pablo Gloria dengan NIM 20090360002. Saya dari kelompok kecil praktikum 2.4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1 pada modul praktikum yang ketiga. Berikut saya screen sebentar. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggunakan perintah circle di titik sembarang. Kemudian kita masukkan diameternya, tadi perintah circle diameter ya, 35. Kemudian pilih lagi sini circle yang center diameter. Pilih titik pusat yang sama. Kemudian diameternya 40 ya. Dan pilih lagi perintah circle yang center diameter. Dengan titik pusat yang sama lagi, itu 60 diameternya. Lalu dengan perintah line, pilih titik pusatnya tadi. Baru tertarik 40 ke bawah. Untuk lihat titik paling bawah, titik dasarnya. Kemudian 75 ke atas dari yang titik dasar tadi untuk mengetahui titik puncaknya. Lalu dengan perintah lain, ini kita buat lagi garis bantu 80 ya. Kemudian mirror, ini kita bisa mirror dulu ke sebelahnya seperti itu. Kemudian dengan perintah rectangle, kita pilih endpoint yang di sini, kemudian yang diketahui panjangnya 40, lalu lebarnya kita buat 20 untuk rectangle yang pertama. Kita buat lagi persegi yang kedua, persegi panjang kedua. Di sini lebarnya sama 40, tab lebar dengan panjangnya 40 dengan lebar 15. Kemudian bisa di mirror saja. Ini dengan ini kita mirror ke sisi yang sebelahnya. Lalu yang kedua perintah triangle lagi untuk membuat persegi panjang bantu atau membuat garis bantu juga. Di sini sama, tapi sini bilang kita buat sampai ke ujung, jadi panjangnya 160, lebarnya 15. Dari titik yang di atas itu ya. Kita mirror, pilih ke sini, ke bawah sini, erase source object, yes, berhilang. Kemudian kita akan masuk ke perintah chamfer dan fillet. Pertama, kita chamfer saja dulu ya. Chamfer, lalu distance-nya kita atur, sini kita pilih 5. Kemudian kita chamfer dengan yang bagian ini. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Ini kita chamfer dengan bagian ini. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita akan fillet ya, tapi sebelum kita fillet kita export dulu garis-garis yang menyatu agar kita bisa oke, sudah di explode, kemudian fillet, pilih radiusnya 3. Oke, pilih objek ini dan objek ini. Sama juga sebelahnya tadi, pilih fillet radiusnya 3. Bagian ini dan sebelah sini. Sudah, kemudian kita trim garis-garisnya dan tidak diperlukan. Contohnya ini tidak diperlukan lagi. Atau ini tidak diperlukan lagi. Jika mungkin ya. Ya, tidak diperlukan lagi. Nah, selanjutnya akan menggunakan perintah line lagi untuk membuat garis bantu untuk memberikan leher pada lingkaran ini. Pertama 30 agar bisa menyentuh garis lingkaran sejajar dengan garis lingkarannya, kemudian ke bawah saja sampai membuat titik potong. Ini misalnya kita buat 25 ya. 25. Oke, sudah. Kemudian akan di fillet garis ini, tapi radiusnya kita atur dulu. Klik radius,
Kemudian radiusnya 10 ya. 10. Kemudian kita klik garis yang ini dengan garis yang ini. Akan langsung terbentuk bagian tersebut. Kemudian dengan perintah line. Dan lagi kita membuat garis miringnya pada objek. Seperti yang pada soal. Sini jaraknya 25. Kemudian kita ke bawah lagi sembarang sampai memotong lah. Dan yang dibutuhkan adalah sudut-sudut yang ini dan sudut juga sebelah sini. Lalu dengan perintah X-line, kita akan pilih sudut ini dan sudut ini. Maka akan otomatis terbentuk garis ya. Seperti itu. Kemudian kita trim saja garis yang tidak diperlukan lagi. Seperti ini bisa kita trim. Atau ini bisa kita trim juga. Bisa kita trim. Erase garis yang tidak bisa ditrim, di erase saja bisa. Di erase. Dan di atas juga di erase. Lalu kita akan membuat bentuk yang sama pada sisi sebelahnya. Agar gampang bisa menggunakan perintah mirror. Ini pilih, kemudian spasi, pilih titiknya, sebelah situ di tengah, kemudian kita mirror saja. Setelah dipilih, oke sudah, yang bentuk yang sama. Kemudian kita akan membuat objek yang di atas. Caranya dengan perintah line kita buat garis bantu dulu. Di sini sepanjang 5 cm ke sini. Perintah line lagi, pilih titiknya, dan 5 cm ke sebelah situ ya. Kemudian dengan perintah line lagi sini ke bawah 2 cm. Kemudian 3 cm ke kiri. Oke. Lalu dengan perintah rectangle, dan tempat yang titik bantunya tadi ya. Jadi panjangnya 6. Lebarnya kita misalkan saja 10. Oke. Di ke atas, kita rotate saja. Ini kita rotate ke bagian bawah. Sudah. Kemudian perintah line, kita akan hubungkan. Perintah line lagi. Ini kita hubungkan lagi ke sini. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat lagi. Dari sini kita tarik garis panjang 10. Ditarik saja ke bawah sembarang, yang penting berpotongan dengan garis lingkarannya. Kemudian di sini juga berikan garis 10. Terus sembarang saja, yang penting berpotongan ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke sisi sini. Caranya pertama adalah dengan perintah line, kemudian pilih titik yang di bawah situ, di pojok bawah, dan tarik garis panjang 15 untuk menekan titik bantu. Lalu tarik saja ke atas sembarang, yang penting berpotongan. Di sini kita sudah membuat garis bantunya. Kemudian selanjutnya adalah dari sini kita buat dulu ya. Tarik garis panjang 4,5. Ya, sudah ketemu titik bantunya nanti dengan perintah rectangle. Kita pilih titik ini. Kemudian dengan panjang 9 tadi, lebarnya 20. Nah, sudah terbentuk. Lalu selanjutnya dengan cara yang sama, dengan line, pertama cari titik bantunya dulu. Pilih di sini.
Kemudian 7,5 ke samping. Oke, titik bantunya sudah ketemu. Kemudian dengan perintah rectangle, pilih tadi. Lalu dengan panjang 15 dan lebar 5 sesuai pada soalnya. Karena ke atas itu bisa kita rotate. Kita pilih objeknya, kita rotate ke bawah. Sudah. Setelah kita rotate, kita bisa trim saja garis-garis yang tidak diperlukan. Ini tidak diperlukan lagi. Bagian ini juga. Bagian ini. Bagian di atas tadi juga masih ada ya. Ini kita tidak diperlukan lagi, bisa di rotate. Ini juga. Dan ini juga. Jika tidak bisa di rotate, mungkin bisa di perintah erase ya. Erase, ini di erase. Ini bisa di erase. Lalu ini di erase juga. Bagian ini di erase. Bagian ini. Bisa di erase lagi. Oke, sudah terbentuk ya. Oh, ini ada kelupaan. Bisa di erase dulu. Oke, sudah. Bentuk dasarnya sudah terbentuk, terlihat. Selanjutnya kita dengan perintah spline. Kita akan membuat batas-batas untuk bidang tertutup yang akan kita hatch di akhirnya nanti. Pertama kita pilih saja titik sembarang ya. Misalnya di sini, tidak tentu harus di mana. Kita bentuk saja sedemikian rupa. Yang penting bentuknya proporsional ya, karena ini menggambarkan perpotongan pada bidang 3 dimensi. Biasanya di sini. Kemudian ke sini. Enter. Oke, sudah dapat. Lalu bagian ini juga dengan cara yang sama, pakai spline. Pilih titiknya. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang perintah hatch. Perintah hatch, kita akan hatch. Mungkin kita pakai tipe garis-garis di pola hatch-nya. Kemudian sini saya mungkin bisa kerapatan garisnya kita buat 0,5 lah. 0,5. Kita tinggal hatch saja di sini. Sini di hatch. Kemudian ini juga ini di hatch. Di hatch. Oke, sudah. Tinggal ketik PSC untuk membatalkan perintah. Kemudian kita trim lagi bekas-bekas garisnya yang tidak dibutuhkan tadi. Bisa di trim. Ini mungkin di trim juga. Ini di trim. Ini di trim. Lalu bagian bawah juga. Ini di trim. Dan ini di trim. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya
akan dipasang dimensi pada gambar-gambar ini. Jika sudah diberi dimensi, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Di sini bisa menggunakan dimensi biasa, lalu pada bagian ini menggunakan dim leader ya. Menggunakan dim leader untuk memberikan petunjuk pada gambar kita, seperti ini radius 6 atau ini chamfer 5. Kemudian pada bagian yang ini, yang R10 bisa menggunakan perintah dim radius. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Maulana dengan NIM 20090303638. Saya dari kelompok 2.4. Di sini saya akan mengerjakan AutoCAD modul 3 nomor 2. Langsung saja kita masuk ke AutoCAD-nya. Ya, di sini langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat lingkaran menggunakan circle. Kita masukkan jari-jarinya yaitu 15, kemudian kita masukkan lingkaran yang kedua, buat ke arah vertikal ke arah kanan dengan panjang 50, lalu kita tambah lagi dengan panjang 53,4. Yang selanjutnya kita buat lingkaran yang berikutnya yaitu dengan jari-jari 50, lalu kita membuat garis bantu untuk membuat lingkaran kecil-kecil di dalamnya. Ini kita buat garis bantu dengan panjang 32,5. Lalu kita masukkan lingkaran garis circle, kita masukkan jari-jarinya semua. Selanjutnya ya kita menggunakan polar array. Pertama kita klik lingkarannya, lalu spasi, kita tentukan titik tengahnya yaitu di sini. Maka menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita membuat garis bantu lagi dari menentukan lingkaran di sini. Itu ini kita tarik ke arah kiri dengan panjang 125. Selanjutnya kita membuat circle lagi lingkaran dengan titik tengah di sini dengan jari-jari 125. Masukkan lagi dengan jari-jari 115. Kita masukkan lagi jari-jarinya yaitu 105. Terakhir 105. Nah, kemudian kita membuat garis di sini ke atas dengan panjang 20. Kita tarik horizontal ke kanan dengan panjang 53,4. Kita tarik ke bawah lagi dengan panjang 40. Tarik horizontal ke kiri dengan panjang 53,4.
Saya tarik ke atas dengan panjang. Kemudian kita akan membuat penunjukan di sini menggunakan fillet sama klik fillet, langsung kita klik enter, baru kita masukkan jari-jarinya yaitu 5. Kita klik garis yang ingin kita buat filletnya di sini. Kita akan otomatis membuat. Kemudian kita membuat yang di bawah yang seperti tadi, kita klik fillet, klik enter, enter, lalu kita masukkan jari-jarinya itu 5, enter. Garisnya kita akan mengakses. Lalu kita akan membuatnya ini juga ini sama, saya klik fillet, enter, baru kita masukkan jari-jarinya yang 5, enter. Lalu di sini kita buat lagi enter, langkah selanjutnya yaitu kita membuat garis batas di sini menggunakan garis bantu. Kita masukkan line, kita ambil dari sini, kita matikan ortho, lalu kita tarik garisnya yaitu dengan panjang 155 f dengan sudut 37 derajat. Kita lanjutkan, kita buat lagi garis di bawah dengan garis bantu, kita masukkan panjangnya yaitu 155 dengan sudut 37 derajat. Lalu kita gunakan print saja untuk menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Seperti di sini. Kita gunakan ini. Ini kita buat garis seperti ini, kita gunakan line, kita lalu kita menggunakan air skin, begitu juga yang di bawah.
kita mengenal dari orang. Tapi apa lalu hapus gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membuat bagian bawahnya dengan menggunakan garis batu. Di sini kita tarik ke bawah, matikan outline itu 120, tarik 110, kita tarik ke kanan, ke kiri 20, kita tarik ke atas 60, kita tarik ke kanan 40, tarik ke bawah lagi 60, lalu ke kanan ke kiri 20. Maka yang selanjutnya dan buat pilotnya di sini, klik R, enter, minimal, R, enter. Kemudian kita buat garis lagi di sini, itu tarik ke center 5, lalu ke kanan 5 juga, tarik ke kiri dulu, kita ketikkan warnanya di sini, kita buat sebelahnya lagi, kita pertengah, ketika 5, jarak dari titik sini ke sini yaitu 10. Kemudian kita buat garis bantu ke atas, kita buat garis potongannya 10, langkah selanjutnya kita membuat garis draw menggunakan spline fit, kita tarik dari sini,
Lalu kita buat garis potong batas, tarik ke atas, tekannya. Kemudian kita trim sini pakai. Lalu kita menggunakan taksirannya, yaitu kita pilih sini ANS. Lalu kita ubah ukurannya dengan ukuran 0,05. Maka gambar akhirnya ialah seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.